Bertemu lagi dengan Miss Naida di pembelajaran matematika di kelas 9. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, seperti apa bangun ruang sisi lengkung ini? Mari kita bahas lebih lanjut di dalam slide. Bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tabung, kedua kerucut, ketiga bola. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tabung dulu. Kita bisa jumpain ya, benda-benda yang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini ya, ada tabung gas, ada tempat penampungan air, ada toples, tempat pensil gitu ya. Terus ada juga nih, tempat kaleng biskuit, terus kaleng susu ya. Ini bisa kamu perhatikan. Ada tempat kaleng cat ya. Jadi ini adalah benda-benda yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung. Nah, jadi sebenarnya ini sangat dekat dalam kehidupan kita. Pengertian tabung. Ya, bisa kita artikan tabung itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran. Nah, jadi ada lingkaran atas sama bawah, kemudian ada bentuk persegi panjang, jadi mengelilingi kedua lingkaran ya. Kemudian unsur-unsur tabung ya, bisa kita lihat di sini unsur-unsurnya apa saja. Yang pertama jari-jari ya, misalnya kita ambil sampelnya aja ya, yang jari-jarinya AO ya. Nah, atau BO, ada lagi BP, CP gitu ya. Nah, itu kita ambil satu aja. Kemudian diameter, kalau diameter udah tau lah ya, biasa diameter lingkaran adalah AB. Kemudian tinggi tabung ya, kita bisa di sini contohnya adalah teki ya, kite atau teki sama aja ya. Jadi tinggi tabungnya kite. Kemudian alas dan tutup. Kalau alas dan tutup udah tahu ya, berarti di atas sama yang di bawah ya. Kemudian ada selimut. Nah, selimutnya itu adalah yang persegi panjang yang mengelilingi itu. Nah, itu unsur-unsur tabung. Kemudian yang ketiga sifat-sifat tabung ya. Bisa kita perhatikan gambar tabungnya, dia memiliki 3 sisi ya. Jadi ada alas, atap, dan selimut ya, berarti 3. Nah, kemudian memiliki 2 rusuk. 2 rusuknya di sini ada RS dengan teki ya. Jadi tabung ini memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Luas tabung ya, bisa kita perhatikan gambar berikut ya untuk mendapatkan luas tabung. Nah, ini kalau misalnya tabung itu dibelah ya, jaring-jaringnya itu akan seperti ini ya. Jadi lingkaran atas ya, tutup, terus yang di bawah, kemudian persegi panjangnya ya. Dan ingat persegi panjangnya itu T ya. Kemudian dari sini bisa kita peroleh bahwa luas selimut tabung ya, luas selimut tabung itu adalah 2 VRT ya, karena ini 2 VR panjangnya ya, panjang yang kita persegi panjangnya 2 PR, kemudian tingginya T ya, maka luas selimut tabung adalah 2 VRT. Nah, bisa kita cari luas permukaan tabung, berarti tabung tadi punya 3 sisi ya, berarti ada luas alas, luas tutup, sama luas selimut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa luas alas dan tutup itu lingkaran, nah berarti luas lingkaran ya, berarti VR kuadrat, terus tambah VR kuadrat, tambah 2 PRT ya. Kemudian tinggal kamu olah saja, jadi 2 PR kuadrat tambah 2 PRT, dan 2 PR terus dikali R plus T ya. Jadi R plus T-nya ditambah dulu, baru kamu kalikan ke 2 VR. Nah, ini adalah luas permukaan tabung. Contoh soal ya, kita ke contoh soal. Sebuah tabung tertutup dengan tinggi 70 cm dan jari-jari 35 cm. Dengan V 22/7, tentukan luas selimut dan luas tabung. Nah, yang pertama ya, untuk langkahnya kita cari dulu luas selimut.
Nah, ya, bagian A dulu kita cari, berarti luas selimut, ya, luas selimut. Disingkat aja jadi LS, ya, luas selimut tabung. LST gitu ya, tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2V RT. Nah, sama dengan tinggal dimasukkan aja semua angkanya. Jadi 2 kali V-nya 22/7 kali jari-jarinya 35 ya. Terus kali tinggi 70 ya. Nah, mari kita sederhanakan ya. 7 dengan 35 hasilnya 5 ya. Jadi 2 kali 22 kali 5 kali 70 ya. Hasilnya adalah 1540 cm kuadrat. Ya, ingat ini luas ya. Jadi cm kuadrat satuannya. Nah, yang kemudian bagian B. B itu adalah luas tabung ya. Luas tabung ya. Luas tabung rumusnya 2VR R plus T. Nah, kita substitusi 2 kali 22/7 kali jari-jarinya adalah 35, terus buka kurung 35 tambah tinggi ya 70. Nah, mari kita sederhanakan, ini hasilnya 5 ya. Jadi 2 kali 22 kali 5 berarti 220 kali 35 tambah 70, 105 ya. Nah, maka hasilnya adalah 23.100 cm kuadrat. Nah, gitu ya. Gampang ya, cukup diingat aja rumusnya. Nah, ini lagi contoh soal berikutnya. Bila luas tabung adalah 1760 cm kuadrat dan jari-jari alasnya 14 cm, hitunglah tinggi tabung dan luas selimut tabung. Nah, ini kita dikasih tahu dulu nih luasnya. Berarti kita mencari tinggi ya. Nah, kita beranjak dari luas tabung ya. Yang pertama bagian A ya. Luas tabung ya. Luas tabung tadi 2VR buka kurung R plus T ya. Kemudian nah, luasnya di sini diketahui luas ya, berarti 1760 berarti 1760. Jadi 2 kali 22/7 jari-jarinya 14 ya. Jadi 14 terus buka kurung 14 tambah T karena T yang dicari ya. Kemudian ini tetap 1760 sama dengan, nah ini 7 dengan 14 ya. Hasilnya 2, berarti 2 kali 2, 2 kali 2 berarti 88 ya, buka kurung 14 tambah T. Nah, untuk memudahkannya mari kita bagikan ya. 1760 bagi 88 sama dengan 14 plus T ya. Jadi 1760 bagi 88 adalah 20 sama dengan 14 plus T ya. Dari sini ya. Kemudian dari sini kita tahu bahwa T-nya itu berapa? 6 cm ya. Kemudian bagian B. B adalah luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung sama dengan 2VRT. 2VRT ya, sama dengan 2 kali 22/7 kali jari-jari 14 ya. Kali 14 terus kali tinggi. Tingginya tadi udah kita temu adalah 6 ya. Mari kita sederhanakan, ini hasilnya 2. Jadi 88 kali 6, 528 cm kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke volume tabung. Rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, di mana luas alas tadi lingkaran ya. Jadi VR kuadrat dikali tinggi. Gampang ya. Nah, mari kita ke contoh soal. Tentukan volume tabung yang berjari-jari 10 cm dan tingginya 20 cm ya. Nah, langkah ya. Jadi jawab. Iya. Jadi volume itu rumusnya adalah V
R kuadrat T ya. Tinggal disubstitusi V-nya karena sini jari-jarinya 10, berarti kita pakai V-nya 3,14 ya. 3,14 kali jari-jari ya, 10 kali 10 kali tinggi 20 ya. Nah, ini kali 100 berarti 314 kali 20 ya. Jadi 6.280 cm pangkat 3. Ingat ya satuannya pangkat 3 karena volume. Thank you kelas sudah menyimak materi bangun ruang sisi lengkung khususnya tabung, dan kamu diharapkan menghafal luas permukaannya, luas selimutnya, dan volume daripada tabung. Okay, see you next time and bye-bye.